Briefing rahasia yang bikin Veda menggila. Siapa sangka, diam-diam Veda Ega Pratama dapat briefing pribadi dari legenda MotoGP Jepang, Hiroshi Aoyama. Di sela tes Moto3 Jerez 2025, terekam momen langka. Aoyama duduk bersebelahan dengan Veda, berbicara serius dengan gestur penuh arti. Veda hanya mendengarkan, tapi dari ekspresi matanya, jelas ini bukan sekadar obrolan ringan. Jempol teracun, anggukan kepala, dan fokus penuh menunjukkan bahwa pesan Aoyama masuk langsung ke dalam kepala dan hati Veda. Lalu apa hasilnya? Tidak butuh waktu lama. Di hari kedua tes, Veda meledak. Dari posisi 8 tercepat jadi 5 tercepat. Bayangkan, ini anak baru naik kelas dari junior JP langsung menyalip nama-nama veteran. Pertanyaannya, apa sebenarnya isi briefing Aoyama dan kenapa efeknya sedahsyat ini? Naik kelas langsung gertak elit Moto3. Veda Ega Pratama belum genap 18 tahun, tapi keberaniannya sudah seperti senior yang kenyang balapan. Setelah naik ke Moto3 musim 2026 bersama Honda Tim Asia, ia langsung unjuk gigi di tes resmi. Bukan sekedar adaptasi, ini ancaman. Bayangkan, di tengah dominasi nama-nama seperti David Alonso, Colin Fayer, hingga Alvaro Carpe, Veda justru mencuri sorotan. Ia bukan cuma kencang, tapi progresif. Hari pertama dia pelajari ritme, hari kedua dia hajar lintasan. Ini bukan kebetulan, ini hasil persiapan, mental, dan mungkin hasil dari wejangan Aoyama. Yang menarik, di antara semua rookie, hanya Veda yang naik signifikan secara waktu. Lalu apa yang membedakannya? Hiroshi Aoyama, sang legenda turun gunung. Nama Hiroshi Aoyama bukan sekedar pelengkap di garasi Honda. Ini mantan juara dunia kelas 250cc tahun 2009 dan ex-rider MotoGP yang kini menjabat sebagai manajer Honda Tim Asia. Aoyama bukan sekedar mantan pembalap, ia mentor, arsitek, dan pengatur strategi. Dalam dunia balap, briefing darinya lebih berarti daripada sekedar data telemetri. Dan ketika Aoyama secara personal memilih berbicara langsung ke Veda, itu sinyal besar. Ini bukan obrolan rutin antara bos dan anak baru. Ini perintah tempur. Sebab Aoyama tahu, musim 2026 akan jadi musim paling brutal bagi pembalap Asia. Dan Veda dipersiapkan jadi pion utama. Dari pasar hewan ke lintasan dunia. Jangan lupakan satu fakta penting, Veda Ega bukan produk pabrikan Eropa. Ia ditempa di pasar hewan Gunung Kidul dengan lintasan seadanya dan motor modifikasi. Di saat rider lain latihan di sirkuit profesional, Veda belajar dari ayahnya, Sudarmono, yang juga mantan pembalap. Ritme lapnya dibentuk bukan dari data elektronik, tapi insting dan determinasi. Dan sekarang, dia ada di Jerez, lintasan legendaris Eropa. Bagi Aoyama, kisah ini bukan dongeng, ini motivasi mentah. Maka masuk akal jika Aoyama memompa semangat Veda, seolah berkata, kau bukan rider biasa, dan musim ini kau harus gila. Hasil tes Jerez, progres liar Veda. Hari pertama tes Moto3 di Jerez, Veda mencatat posisi ke-8 tercepat. Sudah cukup bikin heboh. Tapi hari kedua, lebih brutal lagi. Veda melesat ke posisi ke-5 tercepat. Artinya, ia hanya terpaut tipis dari pembalap-pembalap unggulan yang sudah kenyang podium. Ini bukan sekedar top speed, tapi soal konsistensi, racing line, dan adaptasi pada setup motor Honda Moto3 yang jelas berbeda dari Junior GP atau Rookies Cup. Di saat pembalap lain stagnan, Veda justru meningkat. Performa seperti ini jarang terjadi, kecuali ada sesuatu yang berubah di dalam kepala, dan briefing dari Aoyama bisa jadi pemicunya. Tapi, itu belum puncaknya. Zen Mitani versus Veda, rivalitas terselubung di dalam garasi. Honda Tim Asia tidak hanya menurunkan Veda, ada satu lagi rookie berbakat dari Jepang, Zen Mitani. Mereka berdua sama-sama jebolan Red Bull Rookies Cup dan Junior GP 2025. Mereka juga sama-sama pemegang gelar Asia Talent Cup dari tahun yang berbeda. Tapi, tunggu dulu, ini bukan duet damai. Di balik bendera tim,
ada rivalitas terselubung yang tidak bisa dihindari. Aoyama pasti sadar, dua ruki muda dengan ambisi besar dalam satu garasi bisa jadi pedang bermata dua. Di pedok, tak ada yang benar-benar rekan. Jika Mitani tampil lebih cepat, tekanan ke Veda akan naik. Tapi justru sebaliknya terjadi di Jerez. Veda lebih cepat. Maka pertanyaannya, akankah rivalitas ini dikendalikan atau justru menjadi api yang membakar semangat Veda sepanjang musim? Aoyama tahu cara bangun juara Asia. Ini bukan pertama kalinya Hiroshi Aoyama memoles talenta Asia. Dia adalah tangan kanan Honda dalam proyek jangka panjang membangun pembalap dari benua kuning. Lihat rekam jejaknya. Furusato, Ogura, Chantra, semuanya dilatih langsung oleh Aoyama. Dan sekarang fokusnya beralih ke Veda. Tapi ada satu hal berbeda. Aoyama tidak hanya memberi Veda motor dan kursi di Moto3. Ia memberi perhatian pribadi. Wejangan yang diberikan di Jerez itu bukan cuma strategi balap, itu mental code, filosofi bertarung khas Jepang, disiplin, konsistensi, dan rasa lapar. Aoyama tahu kalau pembalap Asia ingin tembus elit Eropa, mentalitas mereka harus di-upgrade. Dan Veda tampaknya baru saja disuntik versi terbaru dari mindset pejuang Asia. Latar belakang Bruce Lee, filosofi yang turun ke Veda. Tahukah kamu, Aoyama adalah penggemar berat Bruce Lee, sang legenda bela diri yang dikenal dengan filosofi Be Water My Friend. Gaya hidup Aoyama, bahkan saat aktif balap di MotoGP, banyak dipengaruhi filosofi itu. Luas dalam strategi, kuat dalam kontrol emosi, dan ganas saat momentum datang. Dan bisa jadi, itulah yang ia tanamkan ke Veda. Dalam briefing itu, bukan tidak mungkin Aoyama menyelipkan filosofi ala Bruce Lee, cepat menyesuaikan diri, membaca lawan, dan menyerang saat lawan lengah. Hasilnya, di Jerez, Veda menunjukkan hal itu. Tenang di hari pertama, ganas di hari kedua. Sebuah pola yang bukan kebetulan. Mungkinkah ini strategi Bruce Lee style yang diturunkan langsung ke Veda? Jalan panjang menuju Buriram. Ujian pertama sesungguhnya. Tes Jerez hanya permulaan. Pertarungan sesungguhnya akan dimulai di sirkuit Buriram, Thailand pada 27 Februari sampai 1 Maret 2026. Disitulah Veda akan tampil perdana sebagai pembalap Moto3 dunia. Bukan lagi uji coba, tapi pertarungan poin, tekanan kamera, dan ekspektasi sponsor. Aoyama tentu sadar tekanan debut bisa menghancurkan atau melambungkan. Dan Jerez adalah ajang simulasi mental. Kini, semua mata tertuju ke Buriram. Apakah Veda bisa menjaga ritme gilanya? Mampukah dia tahan dengan tekanan balapan sungguhan? Dan yang lebih penting, apa strategi Honda Tim Asia untuk menghindarkan dua rukinya dari benturan internal? Kita belum tahu, tapi satu hal pasti, Veda tidak akan datang untuk jadi pelengkap. Awal era baru pembalap Indonesia. Veda bukan hanya membalap untuk dirinya sendiri, ia membawa harapan satu bangsa. Indonesia sudah lama menunggu pembalap yang tidak hanya tampil di Grand Prix, tapi bisa kompetitif sejak awal. Dan hasil Jerez ini mengisyaratkan satu hal besar, Veda punya modal untuk menjadi ikon baru. Briefing Aoyama bukan hanya soal taktik balap, itu adalah transfer kepercayaan, tanggung jawab, dan harapan. Jika Veda bisa menjaga momentumnya, menjaga performanya, dan bertarung tanpa takut di musim 2026, maka bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan sejarah. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar permulaan dari dominasi pembalap Asia atau hanya secercah cahaya yang akan cepat padam? Jawabannya akan segera kita lihat di Buriram.